Salve teman-temanku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali berjumpa lagi hari ini tanggal 28 Agustus 2025. Marilah saudara-saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita mengawali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjaga-jagalah dan tetaplah setia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 7 sampai dengan 13 dan Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 51. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Injil yang kita renungkan hari ini, saudara, berbicara tentang berjaga-jagalah dan hamba setia, hamba jahat. Kita tak tahu, saudara, kapan berakhirnya pengembaraan kita di dunia ini. Kapan akhir finishnya, kita tak tahu, saudara. Hidup kita bisa berakhir melalui berbagai cara dengan tiba-tiba. Bahkan saudara yang terkasih, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Maka dari itu, kita harus berjaga-jaga karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Kiamat ataupun kematian bisa tiba-tiba terjadi, saudara. Ingat itu, saudara. Bukankah kita sering dikejutkan dengan kematian orang yang kemarin masih bercakap-cakap dengan kita? Yang masih bersenang-senang dengan kita? Dan tiba-tiba kita mendapat kabar dia telah pergi. Untuk itulah sang junjungan kita, baginda Yesus Kristus, mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada saya dan saudara. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Saudaraku yang terkasih, di sini Yesus menekankan saudara pentingnya selalu berjaga-jaga dan siap sedia karena kedatangan anak manusia, yaitu Yesus, akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Tetapi janganlah kita dipusingkan dengan kapan Tuhan Yesus akan datang. Seperti Yesus sampaikan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak-anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Yang lebih penting, saudara-saudaraku, adalah kita harus bersiap-siap, saudara. Artinya, saudaraku yang terkasih, taruhlah iman kita kepada Kristus dan bersiaplah kapanpun dia datang, saudara. Kemudian juga sambutlah dia dengan sukacita. Hiduplah dalam ketaatan, kasih dan pelayanan yang setia. Sehingga kita tidak akan terkejut dan dapat menyambut kedatangannya dengan sukacita. Apa yang harus kita lakukan dalam masa berjaga-jaga ini? Yang pertama, saudara, dan harus diingatkan, kita harus selalu menjaga kekudusan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Yang kedua, saudara, kita harus bersabar dan bertekun menunggu kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7. Yang ketiga, peganglah apa yang ada pada kita, yaitu iman kita. Wahyu 3 ayat 11. Yang keempat, siap sedia. Jangan tertidur, jangan terlena. Matius 24 ayat 44. Dan yang kelima, saudara, jangan fokus pada hal-hal dunia yang sementara, tetapi abaikan hal-hal yang kekal. Nah, saudara-saudaraku, siapakah diri kita saat ini? Dan siapkah kita bertemu dengan Kristus? 1 Tesalonika 5 ayat 6.
baiklah disadari oleh kita bahwa yang pasti kita akan mengalami kematian. Ini harus diingatkan, saudara. Saya ulangi, baiklah disadari oleh kita semua bahwa yang pasti kita akan mengalami kematian. Janganlah khawatir memikirkan bagaimana cara kita mati, saudara, melainkan akan berada di mana setelahnya. Tapi berjaga-jagalah senantiasa dan pikirkanlah, seandainya finish kita ada hari esok, apa yang telah saya persiapkan? Apa yang telah saya lakukan buat Tuhan? Saya ulangi lagi, saudara. Pikirkanlah, seandainya finish kita adalah hari esok, apa yang telah saya persiapkan? Apa yang telah saya lakukan buat Tuhan? Karena kita tidak tahu, saudara, kapan kedatangan Tuhan, maka kita harus senantiasa mengelola waktu dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dengan setia, saudara. Bukan menyia-nyiakan untuk kesenangan duniawi. Janganlah waktu yang ada ini kita lakukan dengan hal-hal yang tak membangun rohani kita, saudara. Ingat itu, saudara. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Matius 24 ayat 45. Saudaraku, biarlah kita boleh tetap setia dan bijaksana hingga kedatangan Tuhan Yesus kita didapatinya melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan setia. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 46. Saudaraku, janganlah kita menjadi hamba yang jahat, saudara, yang berkata dalam hati bahwa Tuhan tidak datang-datang. Ini menunjukkan ketidakpercayaan, saudara. Tidak memiliki iman dan pengharapan, sehingga bebas melakukan dengan semaunya gue, melakukan kepuasan duniawi, tidak setia dengan tugas yang dipercayakan. Dengan kesombongan tidak peduli akan orang lain, kita melukai, menyakiti orang lain. Yang penting saya puas, saya senang. Bermabuk bukan, hingga Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 24 ayat 50 sampai dengan 51. Janganlah, saudara, kita di saat Tuhan Yesus datang yang tidak tahu kapan waktunya, dan kita didapatkan tidak setia, dan kita akan senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tak tahu akhir pengembaraan kita di dunia ini, saudara. Untuk itu berjaga-jagalah, selalu menjaga kekudusan, bersabar dengan penuh ketekunan dalam penantian waktunya, dengan tetap setia dan bertanggung jawab melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Jangan kita risaukan kapan waktunya, tapi berpikirlah jika esok adalah waktunya, apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah saya perbuat bagi Tuhan. Ingat saudara-saudara, jangan pada waktu itu kita didapati oleh Yesus tidak memiliki kesetiaan, saudara. Tapi kejahatan demi kejahatan melingkupi kehidupan kita. Jangan. Maka
Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mari saudara-saudaraku, kita mau selalu berjaga-jaga dan tetap selalu hidup dalam kesetiaan beriman hanya kepada Dia, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Diberkatilah mereka yang hidupnya selalu setia dan bertanggung jawab, karena kerajaan sorga menantinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Shalom.